Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina barakatihi wa asrarif daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal nerangaken tajwid, masalah tajwid. Kalau kemarin kaifiyati at-tahammul, termasuk bagian tahammul itu menerima juga adanya, prakteknya, penyampaiannya Al-Quran kepada audiens. Ini mau tidak mau harus melibatkan tajwidul Quran. Orang Arab sendiri mungkin gak kerepotan karena sudah logat mereka. Tapi jika ini dibahas di dalam bahasa Arab, di dalam ulumul Quran, maka pastinya dari generasi ke generasi orang Arab pun sebenarnya mengalami kesulitan yang sama meskipun tidak sesulit orang yang non-Arab dalam melafalkan bahasa Arab. Karena itu diperlukan tetap belajar, maka ilmu ini ditulis begitu. Ini proses yang nggak gampang bagi orang yang non-Arab nih. Tapi bagi orang Indonesia mergo panganane sembarang ki gampang. Bahkan justru jika latihan makharijul hurufnya ini selesai, orang Indonesia itu konon berbahasa asing yang lain itu lebih mudah, karena tidak satu pun bahasa di dunia ini yang melibatkan seluruh anggota mulut kecuali bahasa Arab. Tidak bermaksud mengunggulkan bahasa Arab, tapi dari itu loh hurufnya, dari A sampai Ya itu kan melibatkan seluruh anggota mulut bunyinya. Pokoknya yang bisa menghasilkan bunyi itu dilibatkan semua itu. Dot saja yang selain bahasa Arab kan tidak ada yang fonemnya ada dotnya. Karena itu ini diskusi yang menarik ini. Tapi sampean sudah mengawalinya di Al-Quran sebagai audio. Di situ sudah diskusinya sampai pasti panjang. Ndek biyen. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Minal muhimmatiku setengah saking pira-pira perkara kang penting. Tajwidul Qur'ani utawi masalah tajwid Al-Quran atau membaguskan bacaan Al-Quran. Titik wakot afrodalan teman-teman sampun memfokuskan atau ndewekake hu ing niku pembahasan tajwidul Quran sapa jamaatun sekelompok ulama kathiruna ingkang kathah. Ndewekaken niku maksude bitasnifi kelawan kitab karangan, menyusun kitab karangan, dikarang secara tersendiri, tidak disatukan dalam satu bidang ulumul Quran, tidak disatukan dengan bidang-bidang yang lain, jadi dipecah lagi, disendirikan tajwid gitu. Minhum iku setengah saking jamaatun katsirun Ad-Dani utawi Imam Ad-Dani wa wairuhu lan lintune Imam Ad-Dani. Titik akhraja sampun mentakhrij. Nah ini siapa yang mentakhrij ini? Di sini dikasih catatan kaki. Yang mentakhrij adalah Ibnul Jazari di dalam kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Yang mentakhrij itu akhraja sampun mentakhrij sapa Imam Ibnul Jazari an Ibnu Mas'udin saking Imam Ibnu Mas'ud annahu ing satemene Imam Ibnu Mas'ud kala ngendika sapa Imam Ibnu Mas'ud
jawidul Qur'an jawidu kudu bagusake sira kabeh Al-Qur'an ing wacaan Al-Qur'an titik. Ini dalam arti harfiah ya, maksudnya mengucapkan Al-Qur'an, melafalkan Al-Qur'an sesuai dengan makharijul hurufnya dan hukum-hukum yang ada yang terkait gitu. Jadi kalau misalkan ditafsiri yang lain membaca Al-Qur'an secara epik, mungkin menafsiri secara baik, itu bisa saja kalau mau dibawa ke sana. Tapi di sini dibawa ke arti harfiah saja, yaitu tajwidul Qur'an. Qala ngendika al-qurra'u sapa para imam qiraat at-tajwid ngendikane at-tajwid utawi ilmu tajwid. Maksudnya prakteknya ini mempraktekkan ilmu tajwid itu hilyatul qiraati adalah hiasan bacaan Al-Qur'an. Wa huwa lan utawi tajwid sing diarani tajwid teng mriki inggih menika ta'ul hurufi adalah memberikan huruf huquqaha ing hak-hake huruf wa tartibuha lan ngurutaken huruf mentartibkan huruf waradul harfi lan balikno huruf ila makhrajihi maring makhraji huruf wa aslihi lan asale huruf munine maksudnya wa taltifun nutqi lan ngalusaken ucapan bihi kelawan niku huruf ala kamali hayatihi ing atase sampurnane bentuke huruf. Bentuk huruf tidak sama dengan bentuk meja maksudnya bunyinya itu bunyi, karena kalau tidak bunyi nggak bisa, lafzun itu harus bunyi. Makanya kalau ada tulisan lafaz dibaca bismillahirrahmanirrahim, kalau dalam pengertian nahwu ini sudah kalam apa belum? Belum, karena belum lafzun, itu belum diucapkan. Baru kalau sudah diucapkan, baru yang diucapkan itulah yang disebut kalam. Karena lafzun itu sautun, suara, nggak bisa. Kalau bukan suara bukan lafaz, gitu pengertian aslinya. Jadi suara, audio, betul-betul audio. Nah, melunakkan ucapkan itu atau menghaluskan ucapan itu min wairi israfin, tanpa berlebih-lebihan, wala ta'assufin lan kita asuf mah. Saya tak boleh sing pase. Serampangan. Sorry, serampangan, sembarangan. Wala ta'assufin lan sembarangan, jadi tanpa ada israfin berlebih-lebihan, wala ta'assufin lan tanpa serampangan, kebalikannya berlebih-lebihan kan sembrono gitu ya. Wala ifratin lan keterlaluan, tanpa keterlaluan, wala takallufin lan tanpa terbebani, maksudnya merasa berat, harus ringan gitu, lepas gitu saja gitu. Wala takallufin, takalluf itu agak berat mengucapkannya, kayak fahathahu syakhsun syakat, fahathahu syakhsun sakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila dzalika lan maring mengkunu keterangan bahwa tajwid adalah i'taul huruf, asyara maring isyarah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli kelawan pangendikane Kanjeng Nabi. Ini riwayatnya hadis sahih ini dalam musnadnya Imam Ahmad, musnadnya Imam Ahmad gitu ya. Nabi memberikan isyarah dalam sabdanya, man ahabba ayyaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qiraat ibni ummi abdin. Nah, gitu. Berarti Kanjeng Nabi sanjang man utawi sapa wonge ahabba iku seneng sapa man ayaqra ing yen to maca sapa Al-Qur'an ing Al-Qur'an, sapa wong ayaqra ing yen to maca sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an ghaddan secara tunduk, secara khusyuk mungkin bisa ya, tapi kalau ghadda ya ghadda niku menundukkan secara tunduknya gitulah. Kama unzila kaya dene den turunaken apa Al-Qur'an, maka hendaknya falyaqra, maka hendaklah memaca sapa man ahabba itu ing Al-Qur'an ala qiraati ing atase wacaane Ibni Ummi Ma'badin
Ibni Ummi Ma'bad. Maksudnya Ibni Ummi Ma'bad itu yakni ngersakake sapa Rasulullah Ibnu Mas'udin ing Ibnu Mas'ud. Maksudnya Ibni Ummi Ma'bad itu nama kunyahnya Ibnu Mas'ud. Memang Ibnu Mas'ud ini terkenal dalam soal bacaan. Titik wakana lan ana sapa Ibnu Mas'ud, Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qad utiya niku teman-teman dipun paringi sapa Imam Ibnu Mas'ud hadzan ing bagian aziman ingkang ageng fi tajwidil Qur'an ing dalam tajwid Al-Qur'an. Memang punya nasib bagus Ibnu Mas'ud kalau soal tajwid. Bisa saja kan riwayatnya ini datang dari Ubay, dari Sayyidina Ali, dari Abu Bakar, bisa saja. Tapi tidak, di dalam tajwid ini Ibnu Mas'ud khusus ini. Selain memang beliau punya bacaan-bacaan yang aneh, bacaan-bacaan yang aneh, mushaf yang juga tidak sama dengan yang lain. Memang Ibnu Mas'ud ini diakui, bukan barokahnya qiraah tafsirnya Imam Ibnu Mas'ud, ilmu waris itu ada yang gagal itu memahami itu di Al-Quran. Ketika barokahnya qiraahnya Imam Ibnu Mas'ud jadi jelas itu ayat itu. Wala syakkalan ora ana keraguan iku maujud anal ummata ora ana keraguan iku maujud ing dalem anal ummata sak temene umat kama hum muta'abbiduna iku kaya dene hum utawi umat muta'abbiduna iku muta'abbaduna iku dianggap melakukan ibadah bifahmi ma'anil Qur'ani kelawan berusaha memahami makna-makna Al-Qur'an wa iqamati hududihi lan menegakkan undang-undangnya Al-Qur'an hum iku utawi umat muta'abbaduna yo dipun atau kamanya ini tidak usah dijadikan khobarnya yang humnya yang kedua ini yang khobarnya umat tidak apa-apa. Hum iku utawi umat muta'abbaduna iku dinilai sebagai ibadah bitashihi al-fadhi kelawan nyohehaken pira-pira lafate Al-Qur'an wa iqamati hurufihi lan menegakkan huruf-hurufnya Al-Qur'an ala sifati ing atase sifat al-mutalaqqati ingkang dipun tampi min a'immatil qurra'i saking pira-pira imam qiraat al-muttasilati ingkang bersambung bil hadratin nabawiyyati kelawan kehadiran Nabi. Ya. Jadi umat itu sebagaimana mereka juga dinilai ibadah kalau ngaji, memahami maknanya, berusaha mengerti undang-undang yang ada di dalam Al-Quran, sama dengan itu mereka juga dinilai ibadah kalau mereka berusaha untuk belajar bagaimana mengucapkan lafaz Al-Quran sesuai aturan itu, yang aturan berdasarkan gambaran yang diterima dari para imam qiraat yang bersambung sampai ke Nabi begitu. Tapi sama-sama ibadahnya lah. Ada benarnya mungkin di sini khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu dibagi-bagi itu. Ini bagian dari itu. Kira-kira gitu. Jadi masuklah mereka. Meskipun sebenarnya tujuannya ya fahmi ma'anil Qur'an. Tapi karena kita begitu perhatian terhadap Al-Quran, jadi bukan hanya pahamnya yang ingin kita raih itu, tapi juga gimana bacanya. Ya sebisanya, sebisanya. Kalau memang kan ada batasnya setiap orang. Kalau sudah kadung terlanjur tua, mudanya tidak pernah di-TBG-kan, ya gimana itu, pasti ada hitungan sendirilah bagi Allah, asalkan tetap punya niat belajar Al-Quran gitulah kira-kira. Tapi tetap nggak boleh berhenti sebenarnya. TBG itu hanya fase awal gitu ya, fase awal yang memang mau tidak mau, mumpung masih kecil, segala anggota mulut masih lentur, belum kaku, gak kakean ngucap sembarang, jadi masih bisa
untuk dilatih gitu. Tapi kalau udah tua kan memang repot gitu. Jadi ibadah juga itu gitu. Mungkin ya di sini ya itulah seperti yang saya tulis di salah satu poster itu. Jadi seperti Quran itu sama isolen jobuk sak piro, sak huruf kah, sak ayat kah, atau sak berapapun itu yang penting bisa manfaatin nang awakmu ki opo gitu. Kan itu bagus itu. Mungkin bisanya sampai di level baca ya enggak apa-apa, itu ada hitungannya. Orang kok wong kok iso gur maca tok pahami ra iso, ndak gitu saya kira hitungannya Allah. Nanti tetap dinilai. Waqat adalan teman-teman sampun ngitung al ulama usapa pira-pira ulama al qiraata ing bacaan biwiri tajwidin kelawan tanpa aturan tajwid lahnan sebagai lahan kesalahan. Ulama menganggap kalau baca Quran tanpa menggunakan aturan tajwid itu disebut lahan. Dan lahan ini pelanggaran, itu pelanggaran. Apalagi yang sengaja mengabaikan dengan niat betul-betul sengaja, memang sengaja nggak mengindahkan, itu bisa dianggap pelanggaran. Yang mungkin tidak masuk pidana, tapi pelanggaran di level ini. Gitu. Faqasamu moko bagi-bagi, karena alasan itulah kemudian membagi-bagi sapa para ulama allahna ing lahan bentuk pelanggaran itu, kesalahan itu ila jalin maring lahan kang jali kang jelas wa khafin lan lahan kang khafi. Fallahnu moko utawi kang aran lahan iku khalalun adalah satu cacat ya turu kang teko apa cacat alal alfazi ing atase pira-pira lafaz fayukhillah fayu atau fayu khallu maka dianggap punya cacat apa ucapan gitu. Atau kalau dibaca fayu khillah maka melakukan ikhlal, melakukan hal yang kurang. Kalau khalalun kan gotang, artinya ada sesuatu yang harus penuh tapi ada bagian yang kurang, di situ ada lubang yang enggak terisi, itu namanya khalal itu. Dan dia kalau tidak pakai tajwid dia sudah melakukan lahan gitu. Illa hanya saja annal jaliyah sak temene lahan kang jali yukhillu iku mengurangi gitu ya, atau nggotangi apa iku lahan jali ikhlalan kelawan satu gotang ya, bagian kosong, ada bagian yang mestinya sempurna tapi ada lubangnya dikit gitu. Nah, ikhlalan kelawan gotang itu gotang saya bahasakan. Ikhlalan kelawan gotang zahiron kang jelas yastariku kang podo-podo fi ma'rifati ing dalem weruh ing ikhlalan zahiron iku sapa ulamaul qiraati para ulama qiraat wa wirum lan liyane. Jadi lahan jali ini bisa diketahui baik oleh ulama maupun selainnya ulama. Itu bisa, maksudnya ulama qiraah, ndak ahli di situ pun tahu itu. Gitu. Maksudnya ini standar orang Arab. Kalau orang umum ya ndak tahu ini Quran apa ndak saja nggak tahu. Orang doroba zaitun kalban saja dianggap doa. Ya maksudnya ukurannya tetap orang Arab. Wa huwa lan utawi lahan jali itu adalah al khata'u, adalah berupa kesalahan fil i'rabi ing dalam i'rab. Wal khafiyu lan utawi lahan khafi yukhillu iku nggotangi apa lahan khafi ikhlalan kelawan gotang yahtasu ingka khusus bima'rifatihi kelawan ngaweruhi ikhlal itu sapa ulamaul qiraati pira-pira ulama qiraat wa immatul ada lan pira-pira imam ada, imam yang menyampaikan Al-Qur'an, melafalkan Al-Quran untuk mengajari muridnya itu alladzina inggih menika para ulama talaqau ingkang nampi sapa alladzina hu ing Al-Quran min afwahil ulama dari pira-pira tutuke para ulama ingkang saderenge wa dhabatu lan sampun menghafal dobit ya, menghafal dengan sangat kuat sapa aimatul ada hu teng niku ikhlal min alfazi ahlil ada saking pira-pira lafate ahlil ada titik. Jadi kalau lahan jali itu bisa diketahui oleh ulama atau non ulama. Kalau lahan khafi itu hanya ulama yang tahu gitu. Mungkin salah ucapan sifatnya, salah mengucapkan hurufnya yang mestinya kok ha gitu.
yang mestinya hak kok kho, yang mestinya hak kok malah hak gitu. Hayya ala sholah, saking fase malah gak bener gitu misalnya. Dan itu ya hanya orang-orang yang terlatih yang tahu kalau lahan khofi itu. Kala ngendika sapa Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari ngendikane wala alamulan ora tawruh sapa ingsun libuluhin nihayati maring tutuke puncak fit tajwid ing dalem masalah tajwid mithla riyadatil alsuni ing saumpamane latihan ngelatih lidah watikra watakrori lan ngulang-ulang ala lafzi ing atase lafat al mutalaqqa ingkang dipun tampi min famil muhsini saking tutukipun guru ingkang muhsin bacaan. Muhsin di sini tidak diartikan perbuatan tapi apa lafat. Jadi al muhsin orang yang bagus bacaan gitu. Nggih. Jadi puncaknya belajar tajwid itu sebenarnya ya di latihan lidah, ngulang-ulang lafaz sampai waleh gitu, sampai nggak usah mikir lagi kalau ngomong dot ini begini, kalau ngomong shot ini begini, kalau ngomong zo, kalau ngomong dal itu sudah nggak usah mikir lagi lidah mau ditaruh di mana gitu. Dan itu prosesnya memang nggak sebentar, nggak bisa sebentar itu. Titik wa qaidatuhu lan uta titik ini sampai di sini titik. Jadi kalau tadi dipertanyakan dari awal apa sih tajwid itu, apa sih hukumnya, apa sih kepentingannya. Nah sekarang nyampe ke kaedahnya. Apa sih kaedah tajwid itu sebenarnya? Nah ini wa qaidatu lan utawi kaedahipun tajwid tarji'u iku balik apa kaidah ila ma'rifati kaifiyatil waqfi maring ngenali bagaimana kaifiyatil waqfi caranipun waqaf wal imalati lan maca imalah wal idgham lan cara maca idgham wa ahkamil hamzilan hukum-hukumipun hamzah wa tarqiq lan hukum-hukum tarqiq wa tafkhim lan tafkhim wa makharijil huruf lan pira-pira makharijil huruf. Waqat taqaddamat lan teman-teman sampun kepungkur al-arba'atul awwalu apa al-arba'atul uwalu apa papat pembahasan al-uwalu kang pertama inggih menika waqaf imalah idgham ahkamil hamzi. Ini sudah dibahas. Pinter asli. Jadi nggak akan dijelaskan lagi. Kalau ingin ingat lagi pembahasan itu ya bisa mengulangi di bahasan sebelumnya. Nah sekarang yang dibahas berarti kemudian adalah tarqiq, tafkhim dan makharijul huruf. Sekarang yang tarqiq wa amma tarqiqulan anapun utari kang aran wacaan tarqiq fal hurufu moko iku utawi pira-pira huruf. Sebenarnya khobar semacam ini itu tidak menunjukkan jati diri mubtada'nya. Jadi tarqiq itu merupakan nama bacaan, sementara khobarnya itu kok terdiri dari huruf. Tapi khobar ini menjelaskan apa yang disebut tarqiq gitu. Tidak ada masalah itu gitu. Kalau dalam struktur logika kan subjek predikat itu. Ya predikatnya ya paling tidak itu meliputi subjeknya. Nah, ini kan redaksinya kan informatif, jadi langsung ke fungsinya. Wa amma tarqiqulan anapun utawi kang aran tarqiq nggih menika fal hurufu moko iku utawi pira-pira huruf al mustafilatu. Kalau di naskah lain al mustaqillatu, dan yang betul insyaallah al mustafilatu, sifat istifal. Saya di sini karena banyak sekali istilah ini, nanti saya hanya pakai istilah saja dan saya terjemahkan satu kali, habis itu saya pakai istilah itu dan terjemahnya satu kali. Jadi istifal itu fal hurufu moko iku utawi pira-pira huruf al mustafilatu kang duweni sifat istifal. Sifat istifal itu adalah sifat istifal itu adalah turun ke bawahnya lidah ke dasar mulut. Kebalikannya isti'la. Kalau isti'la terangkatnya lidah. Kalau istifal itu huruf-huruf yang ketika diucapkan
lidah akan naik, itu isti'la. Kalau istifal sebaliknya, jadi ketika diucapkan huruf-huruf akan, lidah itu akan turun ke bawah, begitu. Huruf-hurufnya nanti akan diterangkan. Jadi kalau diringkas itu huruf isti'lanya itu khusyadautin qil gitu. Kha, shad, dad, wain, ta, qaf, dha. Selain itu semuanya sifatnya istifal. Selain yang sudah disebutkan. Ya, saya pakai istilahnya sekarang. Fal hurufu moko utawi pira-pira moko iku utawi pira-pira huruf al mustafilatu ingkang duweni sifat istifal kulluha iku utawi sekabehane huruf istifal muraqqaqatun iku diwaca tarqiq. La yajuzu tegese ora wenang tafkhimuha apa mentafkhimkan huruf-huruf istifal. Jadi kaya ba, bo misalkan, atau tak diwaca tak, digedek-gedekno, ditebal-tebalkan, tidak boleh. Ha itu ha, sampai tidak bisa ya ha ya ha ya tipis bacaan, tidak ditebalkan. Beda dengan kho itu kan terdengar tebal sekali itu. Ya, yang dikecualikan illal lama, kecuali lafat lam. Kalau lafat lam ini dibaca tafkhim min ismillahi, dari lamnya lafat Allah ba'da fathatin, setelah harokat fathah, au dhammatin atau harokat dhammah, ijma'an secara ijma'. Jadi kalau setelah fathah itu jadi misalkan ismallahi atau rahmatullahi begitu. Tapi kalau setelahnya kasroh itu tarqiq. Billahi bukan billahi gitu ya. Atau ya begitulah. Subhanallah kan setelah fathah itu. Au ba'da hurufil itbaq, atau jatuh setelah beberapa huruf itbaq. Huruf itbaq itu ada 4, yaitu shad, dad, ta, dha. Nah, kalau jatuh setelahnya huruf itbaq, lamnya tebal juga. Pengecualian kedua, wa illa ra, alan kecuali huruf ra al madmumata ingkang dipun waca dhammah, au utawa al maftuhata ingkang diwaca fathah mutlaqon, secara mutlak. Jadi dibaca tebal kalau itu ra, bukan ra. Atau ru itu tebal juga. Yang ringan itu yang kasroh ri biasa. Awis sakinata, atau ro yang sukun fi ba'dil ahwali, ing dalam sebagian keadaan, seperti laqadir tado itu sukun, itu bacaannya tarqiq. Tapi kalau jatuh setelahnya huruf isti'la, setelahnya qaf misalkan, atau setelahnya itu ada huruf qaf, itu katanya ada opsi-opsi yang bisa dipakai. Kullu firqin misalkan, kullu firqin itu bisa dibaca fir, bisa dibaca firu. Jadi ada dua seingat saya tidak begitu ahli di situ. Tapi yang jelas kalau roknya sukun itu dibaca tebalnya itu dalam beberapa keadaan saja. Sebaliknya wal huruful musta'liyatu, lan utawi pira-pira huruf isti'la, ini kebalikannya huruf istifal. Yang tadi al-huruf al-mustafilah, yang sekarang adalah al-hurufu al-musta'liyah, huruf-huruf isti'la. Kulluha iku tawis kabehane huruf-huruf isti'la mufakhamatun iku diwaca tafkhim tebal. La yustasna tegese mboten dipun kecualikan minha saking iku huruf isti'la syai'un apa suwiji-wiji fi halin ing dalam satu keadaan minal ahwali saking pira-pira keadaan. Jadi tidak ada pengecualian. Huruf isti'la semua itu dibaca tebal, tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma makharijul huruf, lan anapun utawi pira tadi tarqiq sudah, tafkhim sudah. Sekarang kaidah-kaidah umumnya ini. Kalau isti'la itu pasti tafkhim, punya sifat tafkhim. Kalau istifal itu punya sifat tarqiq dengan pengecualian yang sudah disebutkan tadi, itu lam, jalalah sama ro.
huruf ro sama lam. Lamnya lafaz al-jalalah sama ro, baik ketika berharokat dhammah atau fathah atau sukun dalam beberapa keadaan. Nah sekarang makharijul huruf. Nah ini yang paling ruwet. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma makharijul huruf lan anapun utawi pira-pira makharijul huruf fasahihu maka utawi kang sahih indal qurra ing menurut imam qiraat wa mutaqaddimin nuhati lan ahli nahwu klasik kal Khalili seperti Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi iku annaha sak temeni makharijul huruf iku sab'ata asyara wonten 17 titik. Waqala katsirun lan waqala lan sampun ngendika katsirun sapa ulama ingkang kathah minal fariqaini saking dua golongan itu. Dua golongan maksudnya al-qurra wa mutaqaddimin nuhat iku sittata asyara ono 16. Jadi makharijul huruf itu ada 16 menurut katsirun minal fariqain. Fa asqatu sehingga kalau bilang 16 berarti fa asqatu moko nggugurake sapa katsirun minal fariqain makhrajal hurufil jawfiyati ing pira-pira makhraj huruf kang bangsa rongga mulut yang makhrajnya ada di rongga huruf al-jawf. Wahyalan utawi al-huruf al-jawfiyah adalah huruful maddi wal li, ini adalah huruf mad dan huruf li atau huruf lain. Wa ja'alu lan dadekno sapa katsirun minal fariqain tadi makhrajal alifi ing makhrate alif iku min aqsal halqi saking pangkal halqi pangkal tenggorokan gitu ya. Wal wawi lan dadekno ing makhrate sapa para katsirun minal fariqain itu makhrajal wawi maksudnya. Jadi makhrajnya wawi itu min makhrajil mutaharrikati saking makhrajul huruf kang berharokat. Maksudnya sebelum wawu kayak u gitu itu. Berarti ya padha karo hamzah makhrajnya gitu. Kalau bi berarti padha karo makhrajnya ba gitu. Jadi sesuai dengan huruf yang berharokat. Wa kadzalan demikian juga al ya utawi huruf ya. Itu sama, jadi dikelompokkan ke yang lain. Kalau yang mengatakan 16. Wa qala qaumun lan sampun ngendika qaumun sapa sekelompok ulama. Di sini kaumnya disebutkan, kalau di catatan kakinya ini ada, yaitu Qutrub, Imam Al-Qurtubi, wal Jarmi, wal Imam Al-Jarmi, wal Farra, wa Ibnu Duraid, wa Ibnu Kisan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ulama yang dimaksud kaum ini, yaitu arba'ata asyara wonten sekawan belas, ada 14 makhraj. Fa'asqatu sehingga orang-orang ini, kaumun ini gugurake sapa kaumun makhrajan nun ing makhrate huruf nun wal lam lan makhrate lam war ra lan makhrate la makhrate ra wa ja'alu lan dadekno sapa kaumun ha ing makhrate nun lam lan ra bin makhrajin wahidin saking satu makhraj, yaitu lam nun ra ini ada di satu makhrajnya, yaitu ada di makhraj mana ini, nun ini masuk ya di ujung lidah, jadi satu di ujung lidah. Kalau di sini bahasanya dzalqiyah ya, lam nun ro itu jadi satu, lam nun ro. Nah ini kan satu, ini dirasa lam nun ro jadi satu. Kok iso ulama ngerasa nonggolek indi metune huruf lam. Ya Allah, jadi makhraj yang satu dadekno siji iku berarti gitu, sehingga ada 14 kesimpulan mereka. Kala ngendika Ibnul Hajib sapa Imam Ibnul Hajib, wa kullu dzalika lan utawi saben-saben mengkono-mengkono jumlah 17, 16, 14 iku takribun kira-kirane. Jadi pendekatannya itu. Wa illa nek mboten ngoten, nek bukan takrib, maksudnya bukan upaya mendekatkan supaya orang dekat paham, jika bukan karena itu falikulli harfin moko iku kaduwe saben-saben huruf makhrajun utawi makhraj ala hiddatin siji-siji. Jadi jika bukan karena takrib itu, karena unsur
memberikan penjelasan supaya lebih dekat, maka sesungguhnya setiap huruf itu punya tempat keluarnya sendiri-sendiri. Jadi kalau hurufnya ada 28 ya 28 makhraj sesungguhnya gitu. Meskipun di lisan saja dibagi lagi nanti. Rongga mulut ya dibagi lagi, pangkal lidah dibagi lagi. Ada di gigi geraham dibagi lagi, gigi geraham yang sebelah mana. Di gigi seri letaknya di mana itu dibagi lagi. Ini yang ada apa namanya? Kalau yang agak modern itu yang sering dipegang Mbah Basyari Alwi itu adalah kitab Hakut Tilawah namanya. Itu ada gambarnya, lengkap itu, bisa di-download. Itu Hakut Tilawah itu Mbah Basyari pakai itu antara lain dasar. Jadi yang sering dibawa kitabnya itu termasuk yang waktu itu dibawa oleh murid beliau yang datang ke pondok kami dulu. Jadi bawa kitab Hakut Tilawah itu. Waktu saya ngaji ke Ki Abdul Haq Zaini almarhum, itu juga beliau ngutipnya di Hakut Tilawah. Itu dijelaskan semua itu. Khusus ya tajwid utamanya makhraj. Qala ngendika al-qurra'u sapa para imam qiraat wa ikhtibaru makhrajil harfi muhaqqaqan wa ikhtibaru lan utawi nguji makhrajil hurufi makharijul huruf ngujine muhaqqaqan hale ditahqiq iku antal fidho yen to ngucapaken sapa sira bi hamzil wasli kelawan hamzah wasol wa ta'ti lan neka wa ta'tiya kalau diatafkan ke antal fidho ini wa ta'tiya lan neka akan sapa panjenengan bil harfi kelawan huruf ba'dahu sak sampunipun sakinan dalam keadaan sukun au musyaddatan atau tasydid wa huwa lan utawi cara niku abyanu luwih jelas mulahizun hale mengamati fihi ing dalem niku ucapan sifatid dzalikal harfi ing sifati huruf iku. Jadi sama Mbah Basyari Alwi kan dibuatkan cara nguji, yang nguji ya latihan. Kalau dulu kan ngujinya ya mengucapkan hamzah, kemudian setelah itu dikasih huruf sukun a atau gitu. Kalau Mbah Basyari kan lengkap itu, mulai dari alif sampai ya, a i u ba kan gitu, u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a, belajar makhraj itu. Kho khi khu bakh khu khon khani khakh na minal mu'ni ma khi khon khani kho. Mbah Basyari kalau ngajar satu-satu teman saya yang memang murid aslinya Mbah Basyari itu Kang Ibad namanya, sekarang ngasuh pondok di itu di Dampit itu kalau ngajari Mbah Basyari begitu, Mbah Basyari Alwi. Beliau setiap tahun tahqiq itu di Mekah dan setiap tahun haji. Jadi beliau kalau di Indonesia ini ya bagi saya maksudnya ilmu tajwidnya yang maestronya kayak saya kira itu Mbah Basyari Alwi gitu. Jadi ujiannya itu sudah ada di buku tajwidnya Mbah Basyari. Jadi ikhtibaru makhrajil harfi ini kalau kita ingin betul-betul merasakan bahwa di sini inilah makhrajul hurufnya, ya kita harus pakai metode ini dan sudah dibuatkan sama Mbah Basyari itu. Ya sesuai ini a i u ba u an ani a na. Terus itu sampai nani nunan atau nani nuban nunan nani nan naminal munni mani nan nani na gitu. Itu sudah lengkap itu tasdidnya apanya. Itu kalau mau ikhtibaru makhrajil harfi itu. Kalau mau cari sendiri ya kan sudah dibukukan oleh para ulama ya. Oke, saya lanjut. Sekarang makhraj yang pertama, al makhrajul awwalu utawi makhraj kang pertama iku al jawfu. Nggih menika rongga mulut.
rongga mulut ini lil alifi kadri makhrate alif wal wawi lan wawu wal ya ilan ya as-sakinata ini kang do sukun loro karone ba'da harokatin sak sampunipun harokat tujani sukang podo jenisnya harokat madani jenisnya harokat huma ing huruf wawulan ya. Nek wawu berarti saat durungi dhammah, sebelum wawu itu ada dhammah, kalau ya ya sebelum ya itu ada kasrah itu. Maksudnya harokatin tujani suha itu. Astani utawi makhraj kang nomor kalih nggih menika aqsal halqi. Aqsal halqi ya apa namanya? Pangkal tenggorokan. Yaitu makhrajnya lil hamzati kadue makhrate huruf hamzah wal ha'i dan ha paling pangkal sendiri. Kemudian asalisu utawi kang nomor 3 nggih menika wasatuhu wasatul halqi maksudnya jadi tengah. Sekarang tadi pangkal tenggorokan, sekarang tengah tenggorokan. Itu makhrajnya ain wal ha'ilan ha al muhmalataini yang tidak ada titiknya, ain sama ha. Ini sama makhrajnya tapi sifatnya berbeda. Ainnya itu nanti ada dibahas lagi. As-Suyuti menyampaikan sifatul huruf itu hanya dalam beberapa paragraf saja. Keren orang ini. Kalau tidak paham betul itu tidak bisa nyajikan kayak gitu. Tidak bisa, karena ribet. Saya belajar sifatul huruf itu yang hafal betul dulu itu si kembar Anas sama Mujib itu paham betul itu. Saya gumun seluruh makharijul huruf sak sifate cerdas cermat menang terus itu. Kalau soal sifatul huruf ada di mananya itu tahu dia. Saya tidak bisa. Ya tetap buka buku kalau itu. Jadi ain sama ha itu makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda, nanti dibahas sendiri sama As-Suyuti. Ar-Rabi'u utawi kang nomor sekawan inggih menika adnahu. Ujung tenggorokan. Jadi adnahu itu maksudnya ujung tenggorokan. Jadi agak ke depan bukan ke belakang. Ke depan, maju ke depan. Jadi ujung tenggorokan lil fami hampir dekat dengan mulut. Itu harokatnya wain. Lil wain kadue huruf wain wal kha ilan huruf kha. Itu agak maju ke depan, artinya tidak ke belakang. Al khamisu tawi makhraj kang nomor gangsal nggih menika aqsal lisani pangkal lidah. Mimma yaitu saking barang yali kang derek apa ma'al halqa ing tenggorokan. Jadi yang mengikuti terus maju itu. Setelahnya tadi itu kan yang paling dekat itu ujung tenggorokan. Nah, setelah ujung tenggorokan itu ada pangkal lidah. Nah, di situ wa ma fauqahu dan di atasnya. Di atasnya tenggorokan minal hanaki saking langit-langit. Jadi ada di atasnya. Iku lil qafi kadue hak makhrajnya huruf qaf. Jadi ada di pangkal lidah qaf. Dirasa-rasana tuh kopi kubako dirasa-rasane dhewe kono di pangkal lidah tenan pora. Kalau sekarang ada laboratoriumnya mungkin bisa dibedah. Dilihat bener ada di pangkal tenggorokan apa enggak itu suaranya. Nah, gitu. Nek butuh, nek ra butuh ya ra apa-apa. Atau punya kepentingan lain bikin robot yang bisa mengeluarkan suara seperti manusia, apa benar ketika mengutapkan qaf itu ada di tenggorokannya robot itu gitu. Dibikin programnya, bikin algoritmanya itu kan repot itu. Ya, itu qaf. Terus as-sadisu tawi kang nomor 6 aqsahu. Pangkal, kalau tadi pangkal lidah, setelahnya ujung tenggorokan. Kalau sekarang pangkal lidah min asfali makhrajil qafi, dari bagian bawah makhrajnya qaf qalilan setitik, wamalan
barang maksudnya makhraj yali kang derek apa mahi den niku mah min asfali makhrajil qafi minal hanaki saking langit-langit nggih menika lil kafi kaduwe makhrajnya huruf kaf qaf agak ke dalam lalu naik agak ke atas lalu agak ke bawah sedikit kaf ada sedikit ngecesnya karena punya sifat hams gitu ya kira-kira. Jadi kaf kaki kubak kuka kanikak naminal mukni makika kanika kira-kira begitu. Asabi'u utawi kang nomor 7 nggih menika wasatuhu tengah-tengah lidah bainahu ing antarane tengah lidah wa baina wasatil hanaki dan di antara tengah-tengah langit-langit iku lil jimi makhrajnya huruf jim wasyini lan huruf shin wal ya ilan ya jim shin ya itu hampir sama itu keluarnya lidah geraknya lidah itu hampir menyentuh langit-langit atas. Atsamin utawi kang nomor 8 lidoti iku kadhe makhraj huruf dot al mujamati ingkang wonten titike min awwali hafatil lisani saking apa namanya tepi ya min hafatil lisani min awwali hafatil lisani saking bagian awal tepi lidah wa malan barang maksudnya makhraj yali kang derek apa mahi teng niku awwali hafatil lisani yaitu minal adrosi saking gigi geraham minal janibil aisari dari sisi kiri bot gitu ya atau bot tidak boleh ada bad kalau bad karena dot bukan huruf qalqalah jadi tidak punya sifat mendal bad mafar gimana itu kalau di Al-Qur'annya aqrabtumullah jadi aqrab ono wuting jadi tetap kudu ketok itu karena dot sama ta itu berbeda jenis hurufnya berbeda makhrajnya karena itu nggak bisa diidghamkan maka dotnya harus tetap tampak jadi aqrabtumullah yang agak dekat itu tok sama ta kalau tok sama ta itu pilihannya ada dua katanya tok sama ta iya seingat saya itu pilihannya ada dua mafarrotna tapi tetap harus kelihatan tidak bisa disatukan sama tak farrotum tetap toknya harus terlihat entah kalau ada mungkin kesamaan sifatnya diidghamkan paling sedikit itu tok sama tak itu karena berbeda. Oke, wakilalan enten sing sanjang al-aimani yang sebelah kanan. Jadi ada yang bilang itu kalau mengucapkan dot itu sing blekem iki sing pipi kiwa, ada yang bilang sing blekem iki gigi kanan. Ini kalau ditelusuri sanadnya itu bisa nyampe ke Nabi. Nabi loh di sebelah kiri. Nah, misalnya. Atau yang bilang timbang kanan kiri loro karo dot padha blekeme. Ada yang bilang begitu. Tapi yang di sini yang disampaikan Asyuti ini sebelah kiri, jadi yang sebelah kanan itu kila marjuh, tidak begitu kuat argumentasinya atau dalilnya atau indikator-indikatornya. Atasi utawi kang nomor 9 makhraj kang nomor 9 inggih menika lil lam yaitu huruf lam min hafatil lisan saking tepi lidah min adnaha saking bagian ngisore lidah ila muntaha torfihi sampai akhir ujung lidah lam jadi ada di tepinya tapi di ujung gitu. Wama bainahalan maksudnya makhraj bainaha ing antarané hafatil lisan wa baina malan ing antarané barang maksudnya makhraj yali kang derek ya atau berikutnya apa maha ing iku hafatil lisan minal hanakil a'la saking langit-langit kang dhuwur langit-langit atas lam jadi pasti nempel ke langit-langit atas. Kalau ada orang bisa mengucapkan lam tanpa menempelkan lidahnya ke langit-langit atas hebat itu orang. Itu sudah tempat keluar bunyinya begitu. Kalau tidak dikeluarkan dari tempat bunyinya tidak bisa
Imam Abu Hanifah itu pernah debat sama, kalau tidak keliru ini diceritakan di kitab Fathul Majid. Jadi Imam Abu Hanifah itu debat sama orang Qadariyah yang mengatakan bahwa kekuatan itu sudah diberikan oleh Allah, kemampuan itu sudah diberikan oleh Allah kepada manusia. Allah tidak ikut campur. Habis itu orang berbuat buruk ya sudah disiksa, orang berbuat baik ya wajib dikena pahala. Nah, terus Imam Abu Hanifah itu bilang, loh nek kalau gitu, kalau memang betul kekuatan sudah ada di manusia semua, kemampuan sudah dikeknoblek kepada manusia, dan Allah sudah tidak ikut-ikut campur lagi, maka sekarang saya minta kamu ucapkan dot dari makhrajnya kha. Katanya Imam Abu Hanifah, nah iso saja muni dot tapi teko makhrajnya kha. Modal sesederhana itu mematahkan, ya nggak bisa bunyi piye duduk kodratnya bunyinya dot ya, dari gigi geraham itu bunyinya dot, bisa muni dot. Ya begitu, berarti menghayati ilmu tajwidnya nemen berarti Imam Abu Hanifah. Al-ashiru tawi makhraj kang nomor 10 inggih menika linnuni, kaduwe huruf nun min tarfihi saking ujung lidah, asfalal lam di bawah lam, qalilan setitik nun. Kok iso ngrasakne sore lam? Ya ndak tahulah saya, pokoknya bunyinya gitu. Al-hadiyah asyara utawi makhraj kang nomor 11 inggih menika lirra'i kaduwe ra bi makhrajin nuni, medale saking makhrajin nun, lakinnaha tetapi sak temene ra iku adkhalu luweh mlebu fi dhahril lisani, di dhahril lisani nerjemahnya itu enaknya apa dhahril, punggungnya lidah nun atau ra kan ada di agak ke punggungnya ra, nah, gitu di dhahril lisani, jadi agak ke tengah lidah bagian tengah, tapi yang datar itu bagian datarnya itu. Asania asyara utawi kang nomor 12 litta iku kaduwe huruf ta, wadalilan huruf dal, wattailan huruf ta. Ini satu makhrajnya ta, dal, ta. Makanya mafarratum itu karena ini satu makhraj tapi berbeda sifat, ini ada kemungkinan diidghamkan di lafaz mafarrat fi Yusuf gitu. Ada yang bilang ma farrattum fi Yusuf, ada yang bilang begitu bacanya. Tapi untuk tidak menghilangkan huruf toknya, maka suara toknya itu harus tetap berbunyi. Begitu min tarfihi saking pinggirnya lidah, wa usulis sanayal ulya, dan dari pangkal gigi seri yang atas, mus'idan hale munggah ila jihadil hanaki ke arah langit, ta, dal, to. Iya, kok munggah ngono kaya aku kan ndak tahu, punya bunyinya begitulah kira-kira. Jadi pangkal gigi seri ada di ta, pangkal gigi seri yang depan itu gigi kelinci itu loh, kan ada di pangkalnya, di tempat melekatnya gigi ke gusi itu pangkalnya. Oke, selanjutnya mana tadi? Iya, as-salisa asyara utawi makhraj kang nomor 13 nggih menika li hurufis shafiri, kadoe pira-pira huruf shafir yang punya huruf shad bersiul, seperti contoh as-shadi huruf shad, was-sini lan sin, waz-zai lan za. Karena ini datangnya dari satu makhraj, maka tidak mengherankan jika lafaz sirata itu kemudian bisa dibaca sin, sirata dan ziroto.
Jadi ada yang digabungkan, bagaimana sekiranya bunyinya shad sin za itu jadi satu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal zi shad sin za dijadikan satu karena ndak inginnya melanggar. Jadi dikira asap ada yang begitu. Jadi shad sin za ini huruf shafir min baini tarfil lisani, dari antara ujung lidah bagian bawah, tarfil lisan. Oh, kalau tadi itu kan dhuhril lisan itu diterjemahkan lidah bagian atas, kalau tarfil lisan itu lidah bagian bawah. Mimbaini torfil lisani, saking antara lidah bagian bawah, wa fuwaiqi thanaya sufla, dan dari sedikit, fuwaiqi itu bentuk tasghir dari fauqa, jadi atas sedikit, athanaya sufla, gigi seri bawah, atasnya sedikit, gigi seri bawah. Jadi shad sin za agak ke gigi seri yang bagian bawah. Kira-kira begitu. Aku nek detailno gak iso iki. Saya nyerah ini urusan ini. Yang setahu saya sajalah. Ya pokoknya saya artikan gitu. Pokoknya bunyinya ya begitu, itu shad ya shad, sin ya sin, za ya za. Yang penting nggak kebalik-balik saya bilang za, orang lain dengar sin, itu kan bahaya itu kalau gitu. Yang penting beda saat dari alif sampai ya itu beda semua, itu intinya. Ar-rabi'a asyara utawi kang nomor 14 inggih menika lidha'i kadue makhrajnya huruf dha wa tha ilan tha wa dzal ilan dzal, satu makhrajnya mimbaini tarafihi, saking antarane lidah bagian bawah, wa atrafi thanayal ulya, dan ujung gigi seri atas, dha tha dzal. Karena ada ujungnya gigi seri di atas, tha. Bilang tha, lidah gak nempel ke situ ya. Bilang tha, lidah gak nempel ke ujung lidah, ujung gigi seri atas ya nggak bisa. Asadisa asyara utawi kang nomor 16 al-khamisa asyara utawi kang nomor 15 iku lil fa'i makhraj fa min batini syafatil sufla, saking bagian dalam bibir yang bawah, bagian dalam bibir bawah, wa atrafit thanayal ulya, dan ujung gigi seri atas, jadi fa ada di bibir bagian bawah. Di bagian itu bibirnya yang bawah itu pun bagian dalamnya yang kalau bunyi fa. Kalau bagian luarnya nggak bisa fa gak bisa gak bisa, emang begitu karakter hurufnya, gak bisa itu. Ini wis diteliti, anggota mulut mana yang nggak dipakai ini huruf-huruf Arab ini. Ya tujuh aku kok ngguno Arab ora. Maksudnya memang karakter bahasanya begitu. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Aku kongkon ranggumun piye. Tapi kebetulan itu namanya Arab gitu aja. Memang itu tanda kebesaran Allah itu. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Jadi dipadakno karo penciptaan langit dan bumi. Berbedanya bahasa dan warna kulit itu ora iso diakani, nganggo vaselin kok gak iso. Iku wis anugerah. Aku ireng ini ya anugerah. Putih kapan putih ya mau. Ora iso iku tanda kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya begitu. Jadi bahasa itu kan lahir dari ini, apa jenis ucapan itu, dan ucapan lahir dari huruf-huruf ini.
Beberapa kan sama, kayak fa ini kayak FF itu ya sama, V itu kan bunyinya hampir sama. Kan lahirnya dari situ. Kalau belajar usulul lughah, filologi ya apa jenenge? Apa filologi apa itu yang belajar tentang bahasa itu ya, tentang bunyi-bunyinya itu mau tidak mau akan melibatkan mulut, tidak bisa. Nah, mulut ini bahasa, dan itu adalah tanda kebesaran Allah. Maksud saya hanya itu, kagumnya saya di situ, tidak karena Arab atau apa. Kebetulan namanya Arab yang begitu itu. Sekarang kan agak fobia sama Arab, ada kecenderungan kayak gitu, jadi embuh Arab paham. Yes, gitu ya, kira-kira gitu. Jadi as-sadisa asyara utawi kang nomor 16 nggih menika lil ba'i makhrajipun ba wal mim lan mim wal wawi lan waw. Ba mim waw itu bibir. Wairil maddiyati, jadi wawunya dikasih sifat pagi, wairil maddiyati yang bukan huruf mad. Baina syafata ini kono ing antarane dua bibir atas dan bawah. Ba mim waw, waw mesti agak menempel sedikit gitu ya, ba untuk bisa menghasilkan bunyi ba dan mim mesti menempel. Terus kemudian as-sabi'a asyara yang terakhir yang nomor 16 adalah al-khayshum. Al-khayshum itu pangkal hidung dalam, bagian dalam. Kalau tanpa itu nggak bisa. Pangkal hidung dalam itu berfungsi lil hunnati untuk huruf-huruf hunnah fil idghami di dalam idgham wan nun lan untuk nun awil mim atau mim as-sakinati ketika sukun. Loh, masing-masing huruf makhrajnya berbeda pun ketika dibunyikan dan disukunkan beda. Nah itu kalau tidak melibatkan khayshum nggak bisa bunyi. Mim iso muni nek irungnya ditutup tek ini gak muni lho mati suaranya. Wis gak iso. Endi anggota yang bisa mengeluarkan udara yang gak dipakai dalam huruf-huruf ini? Dipakai semua. Wah ini jadi anak wong tidak aneh kalau kemudian ada keterangan keajaiban dunia itu ada 3. Satu, otaknya orang Prancis, lidahnya orang Arab, dan tangannya orang Cina. Yaitu mungkin lidahnya orang Arab urusannya sama ini. Saya pernah dengarkan siapa yang diundang itu ya, lupa saya, di Elkis waktu itu. Kalau tidak keliru itu Nasr Abu Hamid. Apa Nasr ya? Lupa saya. Tapi yang jelas beliau itu sama si moderatornya itu dikasih 2 opsi, mau bicara dalam bahasa Arab atau mau bicara dalam bahasa Inggris. Dan beliau katanya si moderatornya biasanya orang Arab itu kalau udah mau bisa bahasa Inggris itu lebih fasih katanya kalau bahasa Inggrisnya. Dan beliau pakai bahasa Inggris waktu itu. Jadi yang penerjemah pahamnya bahasa Inggris. Jadi yang diterjem bahasa Inggris yang dipakai gitu. Nasr Abu Hamid apa itu lupa saya. Pokoknya ada apa Adonisnya. Kalau Adonis saya pernah di UIN itu dia pakai bahasa Indonesia. Diajak mujib itu saya. Nah, itu pakai bahasa Indonesia itu. Kok bahasa Indonesia? Sorry, bahasa Arab. Pakainya bahasa Arab. Kata-kata yang saya ingat itu al-libas asy-syar'i. Jadi kata-kata Islam itu bagi beliau itu lama-lama akan menjadi, bukan lama-lama, itu sudah menjadi komersil. Nanti akan muncul al-libas asy-syar'i, pakaian syar'i. Bukan hanya libas, nanti ada as-sayyarah asy-syar'iyyah. Ada as-sirwal as-syar'iyyah, suwal syar'i, ada katok syar'i, ada kutang syar'i nanti. Sembarang. Itu Adonis. Apa saya ngomong orang Arab ya. Bukan apa Syria apa mana enggak paham saya, mungkin situ sudah tahu lah itu. Nah, jadi aktivitas pengucapan itu
huruf-huruf Arab ini melibatkan seluruh anggota mulut, anatomi mulut pakai semua itu. Dipakai semua itu, tidak ada yang enggak ya. Pokoknya ada kemungkinan bersuara itu pakai, itu dipakai. Gitu kira-kira. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ono klera-kleroku aku njaluk ngapura sing akeh. Ono kurangi ya sampean tambahi, ono lebih ya sampean kurangi ya apa sekirane pas. Matur nuwunku sing akeh, muga-muga kabeh sehat lahir batin. Untuk barokah Al-Qur'an, untuk barokah para ulama-ulama sing ngaji Al-Qur'an dan sudah menulis banyak literatur sehingga kita masih bisa menikmati bahasa Al-Qur'an yang sudah usianya 114 tahun yang 1400 tahun masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Mana lagi kitab yang lebih lama daripada itu, yang sudah usianya 14 abad selain Al-Quran. Saya kira tidak ada. Ini kan kok tidak pernah dianggap unik ya, padahal 14 abad yang lalu kan udah aneh sekali dan tetap sama bacaannya sampai saat ini kayak gitu. Itu kan luar biasa. Ya, muka-muka untuk barokah para alim. Wis ngono ae. Qala fi an-nashri wallahu a'lam bis-shawab. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yu'malu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa qalati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.